المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا علمه ونسأل الله من بركة علومه bab fi fadilati ashri dzil hijjah, bab tentang fadilah keutamaan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wal fajri wal layalin ashr wasyaf'i wal watr. Al-ayah. Pada pagi kali ini kita akan berpindah tema. Kalau kemarin tentang fadilatul ilmi, keutamaan tentang ilmu, itu saya sudah buat potongan-potongan di YouTube itu sampai 18 tema. Hari ini kita akan bahas tentang fadilah ashr Dzulhijjah. Fadilah dari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini diawali dengan ada dari firman Allah dari surat Al-Fajr, wal fajri wal layalin ashr. Wal fajri demi fajar, wal layalin ashr. Malam yang 10 atau hari yang 10. Para mufassir banyak yang menjelaskan maksud wal layalin ashr itu adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ya, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ada juga 10 Dzulhijjah. Banyak tafsir-tafsir itu yang kemudian kita perlu mendapatkan penjelasan dari para ulama. Wa 'anil Hasan bin Ali anhu qala idza dakhaltul masjida fasalima ala nabi alaihi salatu wassalam. Jika aku masuk ke masjid, fasalima ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Hasan bin Ali mengatakan jika beliau masuk ke masjid selalu mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Fa inna Rasulullah alaihi salatu wassalam qala, karena Rasulullah SAW bersabda, la tattakhidhu baiti 'aidan wa la tattakhidhu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumahku sebagai aidan, itu tempat perayaan, tempat hura-hura. Wala tattakhidhu buyutakum qubura, dan jangan kalian ambil rumahmu atau jadikan rumahku sebagai kubur. Wasallu ala haitsu kuntum fa inna sholatakum tuballighuni, dan salatlah kalian sebagaimana yang ditentukan karena salatmu itu akan sampai kepadaku. Wasallu itu bisa juga sholawat. Jadi hadis ini sebenarnya bercerita tentang bagaimana kita memposisikan secara proporsional masjid itu harus diapain, rumah itu harus diapain. Kalau dengan la tattakhidhu baiti 'aidan, jangan jadikan rumahku sebagai aidan, tempat perayaan. Aid itu hari raya. Ini yang secara letterlet itu dipahami kemudian tidak boleh, ya minimal makruh. Kemudian ada acara-acara yang sifatnya aid, pesta pora, perayaan di masjid. Sama juga wala tattakhidhu buyutakum qubura, dan juga jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kubur. Itu juga dipahami secara terlek larangan mengubur atau di rumah
itu ada kuburan. Jadi gini, ada beberapa tradisi masyarakat kita itu kalau ngubur suka depan rumah, dan itu adalah kiblat. Ini saya temukan di daerah luar Jawa. Itu kalau ngubur keluarganya kadang di belakang rumah atau di depan rumah. Biasanya diambil arah kiblat. Jadi kalau kiblatnya ngadep ke sana, berarti nanti kuburannya itu di rumah, di depan. Tapi kalau kiblatnya ke belakang, itu nanti kuburannya di depan. Ada berapa model begitu. Saya coba telusuri apa alasannya. Ya, alasan pertama, kalau naruh jenazah atau ngubur jenazah itu harus di tanahnya sendiri, kan begitu ya. Atau minimal wakaf. Maka kemudian ada, kalau di Jawa rata-rata di tanah sewakaf, kan gitu. Kalau di kubur yang dikomersialkan harus beli, yang 1 meter 4 juta itu, kan misalkan di mana, di Kerawang itu kan 1 meter 4 juta itu, kalau dihitung itu sekitar 2 meter atau sampai 8 meter, ya tinggal dikalikan saja 4 kali 4. Itu biasanya begitu. Jadi memang harus tanah sendiri. Alasan pertama. Alasan kedua, ya kubur menjadi tempat pengingat. Tapi kemudian bagi orang yang tidak pahami itu dianggap sebagai sebuah kemusyrikan, lalu kemudian disembah. Ini sebagian saudara kita sering melarang. Maka kalau ada di dekat masjid atau kuburan, di dekat masjid atau di sekitar masjid, itu dianggap sebagai sebuah kemusyrikan. Karena gitu ya, sering begitu. Ini hadis ini sering dijadikan dasar bahwasanya dilarang mendirikan kuburan di sekitar masjid atau di sekitar rumah. Letterlucknya begitu, letterlucknya. Tapi sebenarnya kalau melihat penjelasan-penjelasan lain para ulama, tidak hanya dari letterluck itu, jangan sampai kita semua menjadikan rumah kita sebagai kuburan, itu maksudnya. Apa tanda-tanda rumah itu sebagai kuburan? Pertama adalah ketika rumah itu tidak pernah di dalamnya didirikan sholat. Gak pernah ada sholat. Bahkan jika ada salah satu anggota rumah itu yang sudah berkewajiban sholat, itu tidak sholat, maka berkah rumah itu akan dicabut. Makanya kita itu berhak marah kalau anak kita tidak sholat atau anggota keluarga kita tidak sholat. Karena tadi satu anggota rumah kita nggak sholat, itu bisa rumah kita dicabut berkah. Bayangkan kalau rumah nggak berkah itu berantem, kan gitu ya. Kalau masuk rumah nggak betah, kan itu kan banyak itu tanda-tanda rumah yang nggak berkah, kan gitu. Tamu nggak mau masuk atau nggak pernah ada tamu, kan begitu. Ciri-ciri rumah nggak berkah. Maka kalau punya anggota keluarga yang tidak sholat, ingetin. Kalau nggak mau, keluarin. Kan begitu. Daripada menghilangkan keberkahan. Nah, ingetin, nasihatin. Makanya untuk anak kita yang masih kecil perlu dididik. Maka kata Rasul, muru auladakum bis-shalah wa huwa sab'sanah atau sab'sinin. Perintahkanlah anak-anakmu, ajarkanlah anak-anakmu sholat ketika dia usia 7 tahun. Wadribuhu wa huwa asyratu sinin. Dan pukullah, maksudnya lebih keras lagi, jangan kemudian dipukul pakai kayu, jangan. Maksudnya peringatkan lebih keras lagi kalau dia sudah 10 tahun tidak sholat. Itu ya. Jadi, nah apalagi kalau tidak ada yang sholat sama sekali, kayak kubur, tidak pernah ada sholat di dalamnya, kayak kubur. Jadi rumah itu kalau nggak pernah dibacakan Quran di dalamnya, sholat terutama, maka kayak kuburan, gelap,
tidak masuk dalam radar langit, kira-kira gitu lah, karena saking gelapnya. Jadi kan gini, kalau radar itu kan mendeteksi ada gerakan panas. Ini sering baca Quran, nawiru buyutakum bisolah wa bitilawatil Quran. Terangilah rumahmu dengan sholat dan baca Quran. Itu nanti dalam radar langit itu untuk kelihatan rumah yang bersinar. Nah, ada rumah yang nggak bersinar kayak kuburan, karena tidak pernah ada sholat, tidak pernah ada baca Quran. Nah, kan itu. Maka kalau memungkinkan, cuman ini sering jadi kendala. Kita sholat wajib di masjid, sholat sunat di rumah. Harusnya gitu, tuntunannya itu begitu. Kalau sholat wajib di masjid, lalu pulang sholat ba'diyah di rumah. Tuntutan. Cuman kan kalau udah nyampe rumah kan malas sholat, kan gitu. Kalau udah nyampe rumah malas, udahlah daripada nggak sholat, udah di masjid aja sekalian, kan begitu ya. Sebenarnya kan ajarannya begitu. Kalau sholat wajib itu di masjid, lalu kalau ba'diyahnya, sholat sunatnya di rumah. Itu afdalnya. Nah, cuman tadi kita kan tahu juga kalau udah di rumah itu bawaannya ngelihat kasur tidur kan gitu ya, ngelihat kopi nongkrong kan begitu. Maka kemudian daripada lebih baik hanya sholat ba'diyah, sholat qobliyah di rumah. Untuk apa tadi maksudnya? Biar rumah itu tidak seperti kuburan. Kan gitu ya. Biar rumah itu tidak seperti kuburan. Wa shallu ala haitsu kuntum wa shallu alayya haitsu kuntum fa inna sholatakum tuballighuni. Salatlah, bersolawatlah sesuai waktu yang ditentukan, sesuai ketentuan yang ditentukan, fa inna sholatakum tuballighuni. Jadi ini sholat di sini ada dua makna, bisa sholawat pada baginda Rasul, bisa sholat dalam arti sholat biasa. Tapi sholawat itu selalu ada di dalam sholat. Nah, jadi ini bisa jadi sholawat. Bersolawatlah terserah kapan saja, karena sholawat itu akan sampai kepadaku. Jadi bersolawat pada Rasul itu bisa di mana saja, bisa kapan saja, asal bukan di kamar mandi kan itu. Karena sholawatmu itu sampai kepadaku, kata baginda Rasul begitu. Jadi intinya sebenarnya kata sholat itu kan ada 3 makna. Kata sholat itu ada, pertama adalah doa. Jadi kita doa itu sholat. Fa inna sholatakum sakanan lahum. Sesungguhnya doamu itu bisa meringankan, membahagiakan mereka. Sholat. Ada sholat itu ya sholat yang kita ketahui dengan sholat mulai dari takbir sampai salam. Ada sholat itu adalah sholawat. Jadi kalau innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, itu bukan sholat tapi sholawat. Nah, sholawat di situ doa isinya. Qala alaihi salatu wassalam aktsiru alayya minas sholati yaumal jum'ah fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Perbanyaklah kalian bersolawat di hari Jumat, karena solawatmu itu akan nanti ditampilkan, akan disajikan, akan dilaporkan kepadaku. Ya akan terlihat, Rasul akan merekam solawat kita. Nah ini juga diperintahkan terutama di hari Jumat. Wa an Sulaiman bin Suhaim rahmatullahi alaihi anhu qala ra'aitu Nabi alaihi salatu wasallam fi naum faqultu ya Rasulullah haula'i alladziina yatunaka fayusallimuna 'alaika atafaqqah salamahum faqala alaihi salatu wasallam na'am. Salman bin Suhaim itu bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, ini orang-orang itu pada bersolawat dan berkirim salam kepada engkau. Apakah sampai salam mereka?" Kata Rasul, "Iya, na'am. Wa aruddu alaihi, dan aku akan membalasnya." Jadi
Ini mengenai fadilah sholawat dan salam. Dan ini yang menjadi pembeda antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa. Secinta-cintanya kita kepada baginda Rasul tidak sampai menuhankan Nabiullah Muhammad SAW. Karena ada sholawat. Bayangkan redaksi sholawat itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Masih ada zat yang di atas Rasulullah. Ya Allah, berikan sholawatnya, doanya, rahmatnya kepada baginda Rasulullah. Sehingga secinta-cintanya kita pada baginda Rasul tidak akan sampai menuhankan Nabi. Tapi dalam ajaran Kristen, ketika umatnya saking cintanya pada Nabi Isa, sampai kemudian Nabi Isa dituhankan. Karena nggak ada syariat sholawat di sana. Maka yang terjadi cintanya umat Nabi Isa diwujudkan kemudian dengan cara menuhankan Nabi Isa. Dan sampai sekarang kan begitu. Itu yang nanti Allah akan, bahasa kasarnya, Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada Nabi Isa. Kamu nih gimana sih menanamkan cintanya pada umatmu sampai kamu itu dituhankan? Kira-kira itu nanti akan ditanyakan. Kalau Rasulullah kan Allahumma sholli alaihi wasallam, secinta-cintanya umatnya, walaupun sholawat sampai goyang sampai pakai, tetap Allah posisinya lebih tinggi kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma, ya Allah, kan gitu, meminta pada Allah tetap menurunkan sholawatnya, menurunkan rahmatnya kepada baginda Rasul. Itu yang menjadi perbedaannya. Jadi kalau ada orang, misalkan ada orang ya ngeritik, orang sholawat sampai mabuk, sampai syakau gitu kan, sholawat itu kayak menuhankan Nabi. Salah ya. Coba baca redaksinya. Allahumma sholli ala, tetap kecintaan pada baginda Rasul, tadi tetap kemudian memposisikan Allah sebagai zat yang maha tinggi. Nah, kan gitu. Hebatnya kan di situ. Jadi umat Rasulullah SAW keren. Secinta-cintanya pada baginda Rasul tidak akan menghilangkan zat Allah sebagai Tuhan. Jadi diminta untuk banyak-banyak bersolawat, meskipun hanya sekedar Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang penting tunjukkan cinta kita pada baginda Rasulullah SAW. InsyaAllah itu akan menjadi wasilah atau memberi syafaat bagi kita semua. Qala ba'dul ulama, ini tentang, selanjutnya tentang 10 bulan Syaban. Bulan apa? Dzulhijjah. Man shoma hadhil ayyam akramahu Allahu bi asya. Barang siapa yang berpuasa di hari-hari ini, maka Allah akan memuliakannya dengan 10 hal. Jadi puasa 10 Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9, atau tanggal 9-nya, atau tanggal 8 9, itu akramallahu bi asya. Maka Allah akan memuliakan dengan 10 hal. Pertama adalah al-barakatu fi umrihi, keberkahan di umur-umurnya. Jadi berkah, sekali berkah itu maknanya adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Nah, kalau sisa umur kita berkah, insya Allah setiap detik yang kita lewatkan akan senantiasa terlihat kebaikan yang tambah. Insya Allah dengan puasa tadi, di baik salah 1, 2 hari, atau bahkan 9 hari selama bulan Dzulhijjah, kita akan merasakan, akan mendapatkan al-barakatu fi umri, berkah di dalam umur kita. Saya kira memang yang kita cari itu keberkahan. Orang kalau umur berkah, ya, kalau umur berkah, ketika sakit, ketika sehat, ya kita bisa menunaikan ibadah, bisa menunaikan kebaikan-kebaikan, amal soleh, kata-kata yang keluar selama hidup akan baik.
ketika sakit pun senantiasa berzikir dan menerima pasrah pada Allah, tidak putus asa. Karena kalau orang putus asa itu kan menghapus pahala. Itu ciri-ciri berkah. Mau sakit, mau hidup, tetap membawa kebaikan bagi yang memilikinya. Yang kedua, waziyadatu fi malihi. Ada tambahan. Ada tambahan di dalam harta bendanya, mendapatkan penghasilan di dalam hartanya. Wallahu alam seperti apa bentuknya, tapi ada rasa tambah. Kalau usaha ada tambah keuntungannya, kira-kira itu. Kalau kerja ada bonusnya, kira-kira begitu. Ya, wallahu alam, Allah akan memberikan banyak pintu untuk menambah penghasilan kepada umat yang dicintainya. Wal hifdzu fi iyalihi, akan dilindungi keluarganya. Wal hifdzu fi iyalihi. Saya kira ini juga satu hal yang kita harapkan. Karena apa? Karena perlindungan terhadap keluarga dari segala mara bahaya, baik bahaya lahiriah maupun bahaya spiritual, itu Allah akan lindungi. Wa takfir li sayyi'atihi, dan akan ditutup kekurangannya, ditutupi keburukannya, ditutupi aibnya. Ini adalah juga imbas atau manfaat dari berpuasa itu. Apa? Bayangkan kalau kita itu kan sebenarnya aibnya kan banyak, keburukan kita itu banyak. Hanya saat ini Allah belum membukakan aib kita. Bayangkan, misalkan ketika Allah membuka aib siapapun, itu langsung berut. Contoh kasus ketika aib orang melakukan dosa, melakukan korupsi. Itu kan ketika kebuka satu, aibnya kebuka semua. Siapa yang kasus menteri, siapa yang pertanian misalkan. Padahal kasusnya korupsi pertanian. Kenapa sampai ke anaknya? Kenapa sampai ke istrinya? Kenapa sampai ke saudara-saudaranya? Itu kan dibuka semua aibnya. Bayangkan, sungguh memalukan. Menggunakan jabatan karena istrinya kalau ke salon minta, anaknya mau ke salon minta, mau beli mobil saudaranya minta, pakai dari anggaran negara, kan gitu. Dibuka. Itu kan aib besar. Belum aib-aib kecil. Aib-aib kecil itu kan banyak. Banyak kasus misalkan kita sering kadang juga tidak milih-milih orang. Kadang ustadz, kadang siapapun itu. Ustadz misalkan. Ketika suatu saat misalkan nambah pasangan. Itu bukan nambah pasangannya, dia ngapain? Wah, itu diungkap semua. Itu namanya aibnya terbongkar. Dengan kita berpuasa bulan Dzulhijjah itu, salah satu hikmahnya yang akan Allah berikan adalah wa takfir li sayyi'atihi, akan ditutup keburukan-keburukannya. Yang selanjutnya wa tad'if li hasanatihi, akan dilipat gandakan kebaikannya. Dilipat gandakan kebaikannya. Allah alam seperti apa? Jadi yang dilipat gandakan bukan hanya kebaikan-kebaikan yang dilakukan pada saat kita puasa, tapi di luar itu dilipat gandakan kebaikannya. Ini akan menjadi pertimbangan nanti. Ketika kita nanti di yaumil akhir, jangan kaget kalau tiba-tiba timbangan amaliyah kita lebih berat. Ini karena berkahnya berpuasa sunat bulan Dzulhijjah. Karena kebaikan-kebaikannya meskipun ketika kita puasa nggak usah membayangkan itu. Karena kalau puasa yang paling bagus, apapun ibadah yang paling bagus, niatkan libtigha mardatillah. Masalah Allah memberikan hadiah, dilipat gandakan kebaikannya, ditutupi aibnya, dilindungi keluarganya, tambah hartanya, berkah di umurnya, itu hanya hadiah. Hadiah yang jangan dijadikan tujuan. Itu beribadah yang baik itu begitu. Yang selanjutnya
wa tashil li sakarati mautihi, akan mudah ketika menghadapi sakaratul maut. Mudah, enggak susah. Naudzubillah, kita kalau di nazak, masa-masa nazak itu kalau dibuat mainan malaikat itu kan menyedihkan. Nyawa tarik, kembali lagi, kan buat mainan. Karena si makhluk atau hamba ini adalah sering bermaksiat kepada Allah, melakukan kekafiran, melakukan kemungkaran, tidak pernah beribadah, itu kan buat mainan. Malaikat tarik, nanti udah sampai kepala turunin lagi, terus sakitnya luar biasa. Dan orang-orang yang seperti itu bayangannya adalah bayangan sakit, maka sakit. Mau memikirkan kata dalam sebuah riwayat seperti apa gambaran sakitnya. Gambaran sakitnya itu kan seperti disayat-sayat 7 kali sayatan rasanya oleh belati atau silet, katanya begitu. Makanya ketika Nabi Daud alaihissalam, ketika mau mencoba merasakan sakitnya mati kan coba, akhirnya nggak mau hidup lagi karena saking sakitnya ketika sakaratul maut. Nabi Daud kan dites, mau pengen merasakan seperti apa. Nyoba semua, masuk ke neraka juga dicoba seperti apa rasanya di neraka. Terakhir ketika masuk surga, itu cerita Israiliyat tadi menarik ceritanya. Kan nyoba semua, masuk di sakaratul maut, sakitnya masuk di kubur, rupanya sangat menakutkan. Lalu ketika di neraka, mencoba masuk neraka, sangat mengerikan dan menyakitkan. Lalu ketika masuk surga, ini yang paling nikmat. Sudah selesai nyoba semua, suruh kembali ke dunia oleh Allah. Daud balik, sudah masnya balik. Ya Allah, lupa, sadar aku ketinggalan, balik lagi. Habis masuk ke surga nggak keluar lagi. Itu cerita guyonan Israiliyat Nabi Daud yang telah mencoba semua tahapan-tahapan itu. Lalu ketika masuk surga, pokoknya setiap kali panggil keluar, ada yang lupa, topi saya, lupa sandal saya, sampai kemudian nggak keluar dari surga karena sudah saking menikmati asiknya di surga. Kalau yang lainnya mati kan, nanti kalau hidup lagi kan dia akan merasakan betapa sakitnya sakaratul maut, betapa sakitnya menyeramkannya di alam kubur, betapa mengerikannya di alam neraka. Ketika sudah di surga, jangan minta lagi untuk balik, karena akan terjadi hal yang serupa. Itu cerita Nabi Daud. Nah, berkah menunaikan sholat puasa sunat di hari Dzulhijjah itu adalah wattashil li sakaratil maut. Orang yang soleh ketika menazak sakaratul maut, yang kebayang adalah kebahagiaan. Maka sakitnya sakaratul maut tidak akan dirasa. Nah, kita itu kan sebenarnya berbuat baik atau beribadah semaksimal mungkin, itu kan salah satu mungkin niatnya, tujuannya biar nanti kebayangan surga, biar tidak sakit ketika dicabut nyawanya. Karena seperti ini, dokter itu kan sering ketika nyunatin gitu kan, diajak ngomong anaknya yang mau sunat, cerita macam-macam sampai anak itu lupa. Ketika lu langsung krek, potong, udah dipotong, padahal kayak gitu. Jadi banyaknya atau ketaatan kita selama masa hidup itu akan terbayang ketika kita sakaratul maut. Yang orang itu kalau orang banyak maksiatnya, memikirkan hilangnya nyawa. Kalau orang yang soleh, yang kebayang adalah kebahagiaan setelah itu. Maka malaikat pun ketika nyabut nyawanya seperti mencabut rambut dari tengah-tengah tepung.
nyabutnya. Kalau orang yang maksiat itu nyabutnya kayak nyabut kawat berduri dari jerami dan benang-benang. Tarik grok grok grok, makanya kayak mainan grok 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 grok. Karena kalau pas lepas itu, nah ketika tarik kembaliin, tarik ulur, tali ulur itu sakitnya luar biasa. Ini tanggal 1 Dzulhijjah itu kapan? Minggu ya? Minggu itu Sabtu. Minggu 17 itu hari Senin. Ya kalau bisa 9 hari itu puasa, kalau enggak ya 2 hari sebelum Lebaran, kalau enggak bisa lagi sehari saja yang sebelum puasa Arafah kan gitu ya. Wa waqtiya li dhulumati qabrihi wa tadhkil li mizanihi. Yang selanjutnya hikmah atau berkah dari puasa itu adalah akan ada penerangan li dhulumati qabrihi, di kegelapan kuburnya, wa tadhkil li mizanihi, dan memberatkan timbangan amal kebaikannya. Jadi nanti di kubur itu, jadi jangan bayangkan ketika orang soleh di kubur itu lalu ketika bangun itu seperti kubur yang sempit, itu yang nggak bisa duduk. Alam ruh bagi orang-orang yang soleh, alam barzah itu ya seperti berandanya surga, Jadi beranda itu berarti teras. Jadi belum masuk tapi sudah menghadapi. Maka orang yang berpuasa di bulan Dzulhijjah, maka dia akan selama kuburnya akan mendapatkan kebahagiaan, penerangan. Kalau tidur bisa pules, tahu-tahu bangun ketika yaumul mahsyar nanti. Kan gitu. Karena tidak merasakan, karena saking bahagia selamanya. Nah, kita berharap kalau kita bisa menunaikan puasa itu, puasa Dzulhijjah itu bisa mendapatkan manfaat hikmah ini. Wa tadhkil misalnya, dan juga timbangan kita menjadi berat tadi ya, karena kebaikannya dilipat gandakan, maka kemudian nanti pas di yaumil mahsyar, yaumul hisab, timbangan kita ujuk-ujuk berbobot. Kan begitu. Wan najah min darakatihi, dan selamat min darakatihi, selamat selama perjalanan menuju akhirat. Wasu'ud ala darajatihi, dan derajatnya akan dinaikkan derajat. Lagi-lagi berbicara derajat, bukan hanya kekayaan material. Status sosial itu bukan hanya kekayaan material. Bisa pandangan orang menjadi lebih baik terhadap diri kita. Bisa itu wasu'ud fid darajat. Pandangan orang, persepsi kita yang awalnya sering su'udzon aja menjadi husnudzon. Itu namanya su'ud fid darajati. Orang kalau su'udzon terhadap kita, itu kan yang diomongin kan jelek-jelek melulu. Tapi kalau salah satu hikmah ini, karena kita menjalankan puasa, Allah memberikan status derajat kita lebih baik. Oh, yang tadinya suka ngomongin jelek menjadi baik. Itu kan menjadi asik. Jadi 10 hal itu. Wa kadza ruwiya inna Allah ta'ala minas sunnah 13. Allah Ta'ala memilih atau menentukan kesunatan 10 harian, 3 dari 10 harian. Apa maksudnya? Ada 10 hari di 3 tempat. Itu ditentukan sebagai amaliyah-amaliyah yang kalau kita melakukan di dalamnya termasuk amaliyah-amaliyah yang dicatat sebagai kesunatan. Yang pertama adalah al-ashrul akhir min Ramadan lima fihi min barakati Lailatul Qadar. 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar. Ya puasanya wajib tetap.
tapi kita melakukan di dalamnya ibadah-ibadah sunnah, itu menjadi catatan tersendiri. Kalau Ramadan baca Quran, ya mulai kan gitu ya, sedekah dan seterusnya. Di 10 hari terakhir akan menjadi catatan tersendiri di hadapan Allah. Nah, yang kedua, 10 hari yang kedua adalah wa asrul adha lima fihi min yaumit tarwiyah. 10 hari di bulan Dzulhijjah, di situ ada sholat Idul Adha, di situ ada Yaumut Tarwiyah. Yaumut Tarwiyah itu berarti tanggal, kalau sholatnya kan tanggal 10, Arafahnya 9, nah, Tarwiyah tanggal 8. Tarwiyah itu kenapa disunatkan berpuasa? Karena itu mirip dengan Arafah. Tarwiyah itu kayak Arafah itu pengantar. Kalau Arafah dalam ibadah haji menjadi sebuah kewajiban. Haji tanpa Arafah maka tidak dianggap sebagai haji. Tapi kalau Tarwiyah nggak apa-apa. Maka kebijakan pemerintah Indonesia ketika berhaji, Tarwiyah tidak dilakukan, ditinggalkan. Karena apa? Karena saat itu perputaran manusia di Arafah itu sangat padat, khawatir ketika sudah ke sana lagi nggak bisa balik. Maka kebijakan pemerintah Indonesia, Tarwiyah tidak diselenggarakan. Tapi ada sekelompok orang yang ngeyel ketika Tarwiyah itu semua ke Arafah. Ada yang begitu, jalan kaki. Nah, yang kita khawatirkan itu nggak bisa balik lagi, atau nanti pas Arafah yang lebih penting itu malah nggak kuat atau sakit. Nah untuk menghormati yang kesana melakukan Tarwiyah, kira gitu, kita yang di Indonesia melakukan puasa, namanya puasa Tarwiyah tanggal 8. Saya niatnya kita niat berpuasa Tarwiyah. Kalau tanggal 9 berpuasa, niat berpuasa Arafah. Jadi di dalamnya ada Yaumul Tarwiyah, ada Yaumul Arafah, wal adhahi dan kurban, salat Idul Adha, wa talbiyah dan bacaan talbiyah, labbaik wal hajj dan ibadah haji, wa anwa'ul manasik dan beberapa macam ibadah. Ada tawaf, ada sa'i dan seterusnya. Ini dianggap sebagai sebuah keistimewaan. Maka kalau syukur-syukur kita bisa puasa yang 9 hari, alhamdulillah. Di samping tadi mendapatkan hikmah tadi, ya kita juga bisa membersihkan badan dari penyakit kan gitu. Kemarin sudah Ramadan, puasa, insya Allah sehat. Nanti di Idul Adha puasa lagi, insya Allah sehat, bersih dari penyakit. Kama ja'a fil khabar inna Allah Ta'ala yubahi malaikatu fayaqul unduru ila ibadi haitsu ja'u min kulli fajjin 'amiq sa'yan ghabar liyashhadu manafi'a lahum ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Jadi ketika orang-orang itu berbondong-bondong melakukan ibadah haji dan melakukan ibadah lainnya, maka Allah akan pamer. Allah akan pamer kepada malaikat. Malaikatku, lihat nih, hamba-hambaku. Allah itu senang melihat hamba-hambanya berbondong-bondong menunjukkan pengabdian dan penghambaan kepadanya. Termasuk dalam hal haji, Allah mengatakan, hei malaikatku, lihat nih, hamba-hambaku pada datang berbondong-bondong dari segala penjuru dunia. Kayak ghabaron, kayak debu. Liyashhadu manafi'a lahum, untuk bersaksi, ya, mendapatkan hikmah-hikmah, manfaat-manfaat yang bagi mereka. Jadi manafi'a lahum itu manfaat yang bagi kita bisa mengambil manfaatnya. Maksudnya adalah Allah akan berikan manfaat-manfaat hikmah-hikmah itu. Ya ishadu ya malaikati
anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah hai umatku, hai malaikatku, sungguh aku telah mengampuni dosanya. Maka orang yang sudah berhaji pulang itu kalau dia niatnya benar, insya Allah diampuni dosanya. Bahkan yang umroh yang disebut sebagai haji kecil juga pulang dari umroh diampuni dosanya. Karena itu. Nah yang ngaji dapat pahala haji, diampuni dosanya juga. Pahala haji diampuni dosanya, diampuni. Jadi kita ngaji juga diampuni dosanya. Kan gitu. Orang sekarang yang punya kemampuan pergi haji, kita yang belum berkemampuan atau belum masanya dipanggil, kita juga sedang mendapatkan pahala haji. Sama-sama diampuni dosanya, cuman jalurnya jalur yang berbeda. Wa asrul muharram lima fihi min barakati yaumi Asyura liwuruti hadhil athari wa amthaliha. Jadi dan 10 Muharram, 10 hari bulan Muharram juga salah satu dari 10 hari dari 3 yang ditetapkan orang menjalankan ibadah di dalamnya akan mendapatkan kesunatan yang istimewa. Nah, kan ya. Berkah dari Yaum Asyura, bulan Asyura. Ada cerita di sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bertanya kepada Bani Israel, kenapa kalian begitu menghormati bulan Syura, bulan Asyura? Kata mereka, karena kami mengikuti ajaran Musa. Lalu Rasul mengatakan, kalau begitu umatku lebih berhak memuliakan bulan Asyura. Nah, itulah yang kemudian wujud pemuliaan juga dengan berpuasa. Qala al-fuqaha rahimahullah ta'ala, law qala rajulun lillahi, seorang laki-laki berkata kepada Allah, alayya an asuma afdalul ayyam fi sunnati hadhihi ba'da Ramadan yajibu 'alal ashr awal min Dzulhijjah. Bagiku saya berpuasa di hari-hari yang paling utama di dalam kesunatanku adalah setelah Ramadan adalah berpuasa pada 10 hari yang pertama dari Dzulhijjah. Li'annal ayyam al-fadilah minas sunnah hadhil ayyam. Karena ini termasuk hari yang utama. Wa fil khabar man shoma yaum Arafah min Dzulhijjah kataballahu ta'ala lahu siyamus sittina sanah wa kataballahu minal qanitin. Di kabar yang lain, barang siapa yang berpuasa di yaum Arafah Dzulhijjah, maka Allah akan mencatat baginya sama dengan puasa 60 tahun. Dan Allah juga akan mencatat sebagai amaliyah atau dia termasuk orang-orang qanitin, orang-orang yang tunduk, orang-orang yang beribadah. Ini salah satu hikmah lain dari hadis yang lain. Jadi puasa bulan Dzulhijjah kalau nggak bisa Arafah, Tarwiyah dan Arafah, kalau nggak bisa Arafah saja itu sudah akan dicatat sama dengan puasa 60 tahun, bahkan juga dicatat sebagai hamba yang tunduk, hamba yang patuh, hamba yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua dan kita siap-siap menjalankan ibadah sunat. Ingat, kalau sekali lagi nanti itu sunat itu adalah kalau kita sakit lalu ketika berpuasa sunat tidak mampu, jangan dipaksakan ya. Kita sakit, nanti kalau berpuasa tambah sakit, jangan berpuasa karena sunat. Ingat hukumnya menjaga nyawa wajib. Puasa sunat, ya sunat namanya puasa sunat. Maka jangan sampai yang wajib ditinggalkan gara-gara mengejar sunat. Tapi kalau dengan puasa diperkirakan
tambah sehat, kita pilih laksanakan berpuasa ya. Pokoknya sunat itu kita pertahankan selama badan kita sehat. Barangkali itu sampai di sini ada yang mau ditanyakan?